Kemudian selanjutnya pola penyajiannya terdiri dari judul, kemudian deras atau date, kemudian berita. Judul berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan. Kemudian deras berita atau lead berita terdapat pada paragraf pertama pada sebuah berita. Lead merupakan atau menentukan isi berita yang akan dibaca atau tidak. Lead merupakan peristiwa yang diberitakan secara singkat. Lead setidaknya mengandung jawaban apa, di mana, siapa, dan kapan. Kemudian tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bagian ini banyak mengulas mengenai jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu ya berita. Pola penyajiannya berbentuk piramida yang terdiri dari apa tadi? Judul, deras berita, tubuh berita. Kemudian unsur-unsur berita. Ini unsur-unsur berita kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa disingkat dengan alif simba, yang akronim dari apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi unsur yang pertama word atau apa, yang berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan atau hal atau peristiwa yang diberitakan. Jadi kalau ada suatu berita, kita harus menemukan unsur pertamanya yaitu apa, peristiwa apa yang terjadi, itu ya. Kemudian nomor 2, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian when, menyebut waktu atau kejadian peristiwa, kapan terjadi peristiwa itu. Kemudian where, di mana, berisi deskripsi lengkap tempat kejadian, di mana terjadi peristiwa itu. Kemudian why, mengapa, membuat alasan sebab atau latar belakang terjadinya suatu berita. Kemudian 6, bagaimana, menjelaskan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut. Jadi ada 6 unsur berita. Kemudian saya akan tunjukkan suatu berita, kemudian anak-anakku akan tentukan unsur-unsur yang ada dalam berita itu. Namun sebelumnya anak-anakku akan saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian saya akan bagikan jadi silakan anak-anakku baca. Kemudian setelah membaca berita ada pertanyaan di bawah. Bacalah teks berita di atas, kemudian tentukan pokok-pokok beritanya dengan mengajukan pertanyaan 5W 1H. Satu, peristiwa apa yang terjadi dalam berita itu. Kemudian yang kedua, ada yang sudah? Silakan berdiskusi. Ini untuk menemukan unsur-unsur teks berita ya, yaitu harus menggunakan atau mengajukan pertanyaan yang 5W 1H. Di mana teman-teman ini? Sudah kelompoknya?
Lagi yang berapa nomor? Sudah. Iya, sudah. Saudara, kelompok 3 sudah selesai. Gimana kelompok yang lain? Iya, dulu Busna. Coba. Di depan. Dengarkan temannya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan anak Nur Husna. Peristiwa yang terjadi di dalam teks adalah adanya larangan melintas bagi truk 09. Ya, lanjut. Siapa yang mengalami peristiwa itu bagi truk 09? Ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Pelabuhan penyeberangan Merak Mungai dipadati truk. Ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Mengapa peristiwa itu terjadi? Terjadi antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses terjadinya peristiwa akibat penumpukan truk. Iya, bagus sekali. Aku untuk kelompok 3. Selanjutnya, ada yang bisa tanggapi? Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Ya, silakan. Peristiwa apa yang terjadi? Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Sopir truk 09. Ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Ya. Sabtu tanggal 15 dan 11. Mengapa peristiwa itu terjadi? Tinggi arus truk dalam 2 hari berkaitan dengan adanya larangan melintas truk 09. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Iya, bagus sekali untuk kelompok 1. Peristiwa apa yang terjadi dalam berita di atas? Tadi kelompok 1 mengatakan padatnya pelabuhan Merak. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Katakan truk-truk pengangkut 09 bahan pokok. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Itu tadi jawabannya kelompok 1. Dia katakan di mana? Di pelabuhan Merak. Kapan terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, itu tanggal 15 November. Kenapa bisa terjadi ini peristiwa? Karena adanya larangan menyeberang atau melintas di pelabuhan Merak. Bagaimana prosesnya? Ini nomor pertanyaan terakhir, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana proses kejadiannya? Karena penumpukan truk tersebut seperti pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter. Ya. Jadi itu kelompok 1 tadi jawabannya cukup bagus. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. Siapa perwakilan kelompoknya yang bacakan atau presentasikan hasil kerja kelompoknya? Peristiwa apa yang terjadi 10 hari menjelang Lebaran? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Supir truk. Di mana peristiwa itu terjadi? Pelabuhan penyeberangan mulai Merak
memadati truk. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Sabtu tanggal 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk 09. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 10 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Iya, bagus sekali jawabannya. Ada yang bisa tanggapi atau ada yang bisa membenarkan? Apa tadi jawabannya kelompok 1? Tadi jawabannya peristiwa apa yang terjadi dalam berita di atas? Jawaban kelompok 1, 10 hari menjelang Lebaran. Bagaimana kelompok yang lain? Iya, bagaimana yang benar? Peristiwa apa yang terjadi? Itu unsur berita yang pertama. Peristiwa apa yang terjadi dalam berita itu? Ya, Pelabuhan Merak mulai dipadati oleh truk-truk pengangkut 9 bahan pokok. Nah, iya. Di jawaban kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, bagus juga. Ya, kita aplaus juga untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan simpulkan jawaban anak-anakku semua apa isi daripada berita ini. Berdasarkan jawaban dari 5W1H kita akan simpulkan ya. Kesimpulan, padatnya pelabuhan Merak, truk pengangkut barang dan sembako di pelabuhan penyeberangan Merak 10 hari menjelang Lebaran karena adanya larangan melintas bagi truk sekalian. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Iya. Jadi kesimpulannya Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang dan sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk dan sembako pada tanggal 21 sampai 25. Sampai di sini ada yang sulit? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini dulu. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum pulang. Kita berdoa dulu. Jadi anak-anakku jangan lupa belajar di rumah. Nanti pelajaran berikutnya kita akan lanjut dengan materi yang lain. Silakan berdoa. Malam jangan lupa cuci tangan sebelum tidur ya. Jadi silakan istirahat dulu.